Halo sobat, ketemu lagi dengan aku Widya, si hobi cerita horor. Pardi termenung di beranda rumahnya. Matanya menerawang jauh, kosong. Lelaki berusia kepala 4 itu masih tak mengerti kenapa sepanjang hidupnya hanya melulu soal nestapa. Segala macam pekerjaan tak pernah sungkan ia kerjakan. Namun, roda nasib seperti enggan berputar, membawa ia dan keluarga kecilnya naik ke taraf hidup yang lebih baik. Mas, nganu, mau kae lo Pak Suprapto, aku ngrewangi panenan sesuk. Suara Ratmi, istrinya, yang melesap dari dapur membuyarkan lamunan Parti. Iyo, gasik to, lekase. Parti mengangguk sampai mengubah arah duduknya demi menatap Ratmi yang tengah melewati pintu dan menuju ke arahnya. Di tangan istrinya itu secangkir kopi hitam mengepul. Ora semang nggawa apa-apa, alate wis disediakno karo Pak Suprapto kabeh, Mas. Ratmi berujar lirih. Dengan perlahan ia meletakkan secangkir kopi yang masih panas di hadapan suaminya. Parti mengangguk sementara matanya tak berhenti menatap wajah Ratmi yang halus dan perut istrinya itu yang kian membesar dari hari ke hari. Parti membayangkan lagi bagaimana kelak masa depan anak pertamanya yang sebentar lagi lahir jika Parti tetap tak bisa mengubah keadaan. Bagaimana jika nanti anaknya tak bisa bersekolah? Dan lusinan pertanyaan-pertanyaan lain yang selalu menggerayangi isi kepalanya. Mas nganu mau yo, mbok suya teko nagih duit sing sasi winginane kae, Mas. Ratmi tertunduk, tak berani ia menatap Parti. Nafasnya memberat. Ia tahu persis bagaimana kondisi suaminya saat ini yang hanya bekerja serabutan ke sana kemari. Parti tak menjawab. Ada gemuruh hebat yang melanda jiwanya ketika ia mendengar ketidakberdayaan dan kepasrahan yang menelusup masuk bersama suara istrinya yang lembut. Daripada menanggapi apa yang berusaha disampaikan istrinya, Parti lebih memilih untuk memejamkan mata, merasakan hembus angin yang berderak menuju ke pekatan malam, mendengar dari balik rimbun pepohonan di kejauhan. Sementara Ratmi menarik diri dari hadapan Parti yang masih terpejam. Hari belum menggantungkan diri ketika Parti beranjak pergi, meninggalkan Ratmi yang sejak tadi sudah berjibaku dengan hangatnya api tungku. Di sepanjang langkahnya menuju rumah Pak Suprapto, dingin meniup tubuhnya. Suprapto. Parti menggumam sembari menyebulkan asap rokok lintingannya dan membayangkan wajah Pak Suprapto. Laki-laki berusia 73 tahunan itu adalah orang terkaya di kampungnya, dan kekayaan itu telah melahirkan desas-desus di sepenjuru kampungnya, bahkan sampai ke kampung lain. Menurut desas-desus yang ada, dahulu Pak Suprapto adalah orang yang serba kekurangan, apalagi setelah ia memiliki anak. Hidupnya kian melarat, ditambah hutang yang tumbuh subur di sana-sini. Ketika anaknya baru berusia 4 tahun, Pak Suprapto pergi meninggalkan kampung sekitar 2 minggu. Ada seorang kawan yang mengajaknya berbisnis di kota, katanya. Namun baru 3 hari Pak Suprapto pergi, anaknya meninggal tanpa sebab yang pasti. Sejak kematian anaknya itu, kehidupan Pak Suprapto berubah 360 derajat. Berangsur-angsur, kondisi keuangannya membaik, dan dalam waktu sekejap, bahkan dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, Pak Suprapto sudah mengukuhkan diri sebagai orang terkaya di kampungnya. Banyak orang yang mengamini desas-desus itu, mengingat kekayaan yang datang setelah kematian anaknya yang tiba-tiba. Namun tak sedikit juga yang menganggap bahwa kekayaan yang Pak Suprapto dapatkan murni karena kerja keras yang terus ia lakukan. Dan oleh kematian anaknya itu, Pak Suprapto semakin termotivasi untuk membalikan keadaan.
Parti sendiri berada di pihak yang tidak percaya oleh desas-desus di kampungnya tentang Pak Suprapto. Karena menurut Parti, orang tua mana yang tega menumbalkan anaknya hanya demi kekayaan semata. Terlebih lagi, ia juga akrab betul dengan sosok Pak Suprapto yang selalu memberikan dorongan agar Parti terus bertahan dan tidak menyerah pada keadaan, di mana Parti Pak Suprapto adalah sosok yang baik dan sangat mengayomi. Tidak mungkin sosok macam Pak Suprapto akan tega melakukan tindakan di luar nalar manusia itu. Setelah nyari seharian, Parti membiarkan terik dan hembus angin menjilati peluh di tubuhnya. Ia bersiap untuk beranjak dari rumah Pak Suprapto yang kini sudah penuh oleh ratusan kilo kentang yang baru saja dipanen. Di saku bajunya telah terselip beberapa lembar uang untuk menyambung hidup dan membuat dapurnya akan tetap mengepul untuk beberapa hari ke depan. Memang tidak seberapa yang ia dapatkan hari ini, namun Parti bisa bernafas lega, bahkan jika besok tidak ada yang menyuruhnya untuk mengerjakan sesuatu. Setelah Parti menyerap tetes kopi terakhir yang disuguhkan oleh Pak Suprapto kepada orang-orang yang ia kerjakan hari ini, Parti pamit untuk segera kembali ke rumahnya. Ia yakin jika Ratmi telah menanti. Namun ketika Parti baru saja mengambil langkahnya yang pertama, Pak Suprapto menahannya. Parti, seru Pak Suprapto, memanggil Parti yang langsung membalikan badannya. Nggih Pak, timpal Parti agak keheranan mendapati Pak Suprapto yang tiba-tiba saja memanggilnya. Nganu Par, engko bengi ono acara ra kowe? Mboten Pak, enten nopo nggih? Parti bertanya semakin heran. Ya wis, engko bar isya rene yo Par, ono sing arep tak omongke karo kowe. Oh nggih Pak, nggih. Parti mengangguk, menyanggupi permintaan Pak Suprapto kepadanya untuk datang malam nanti. Ya wis ngono ae Par. Oh iya, iki nganu ono panganan nggo kowe karo bojomu ya. Pak Suprapto mengulurkan rantang yang penuh oleh opor ayam panas di dalamnya. Senyum hangatnya mengembang menatap mata Parti yang berkaca-kaca. Matur suwun lho Pak niki, matur suwun Pak. Ada keharuan yang dalam ketika Parti menerima rantang berisi opor ayam dari Pak Suprapto. Sesuatu yang bagi Pak Suprapto mungkin adalah hal yang biasa saja, namun bagi Parti, rantang di tangannya ini adalah salah satu yang luar biasa mewah. Sepanjang perjalanan pulang, Parti tak berhenti mengucap syukur. Ada tetes air mata yang menggantung dan siap jatuh dari kelopak matanya. Dalam benaknya terbayang Ratmi yang akan tersenyum girang ketika tahu bahwa Parti membawa makanan kesukaannya. Seingatnya, ia dan Ratmi sudah lama sekali tak menemui makanan semewah ini. Azan Isya merayapi langit yang menua. Purnama menggantung di salah satu sisinya. Awan berderak sewarna perak. Namun Parti masih juga belum beranjak menuju rumah Pak Suprapto. Ratmi duduk di sampingnya, menjambal paha ayam di antara mereka, sepiring ubi dan senyakir teh pahit. Terdiam bisu menunggu ada yang menjamahnya. Ono acara opo Thomas nang omai Pak Suprapto? Tanya Ratmi di sela kesibukan melepaskan daging dari tulang paha yang ia genggam. Parti menggeleng, matanya mengawang. Beruh aku dikon rono barisaki? Jawab Parti yang kali ini menjatuhkan pandangannya pada Ratmi, pada anak pertamanya yang meringkuk hangat di dalam perut istrinya. Ya wis ndang Thomas. Parti mengangguk. Ia bangkit seraya menyesap teh pahitnya yang mulai kehilangan kehangatan. Setelah Ratmi mencium punggung tangannya, Parti pamit untuk pergi memenuhi undangan Pak Suprapto. Jaket tebal dan sehelai sarung yang ia kerudungkan ke tubuhnya ternyata tak cukup melawan gigilnya udara malam. Namun gigil itu juga tak cukup kuat untuk mengurangi langkah Parti yang begitu mantap. Satu belokan lagi ia akan tiba di rumah Pak Suprapto. Walau Parti tak tahu pasti kenapa Pak Suprapto menyuruhnya untuk datang malam ini.
Ia berharap bahwa mungkin Pak Suprapto akan membantunya melewati titik paling sulit dalam kehidupan ini. Semoga, Liri Parti berucap, sembari mengadahkan kepalanya pada rimbun cahaya bulan. Malam masih ranum ketika Parti dan Pak Suprapto mengobrol di ruang tamu yang nyaris sepenuhnya bercat hijau itu. Ada sepiring ubi goreng dan 2 cangkir kopi hitam yang masih sama-sama mengeluarkan uap peraknya ke udara pegunungan yang dingin. Keduanya tampak membicarakan satu hal yang serius, namun ada perbedaan yang sangat kental di antara keduanya. Pak Suprapto dengan air wajah yang menyala-nyala dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya, sementara Parti menunduk. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dan air wajahnya landa berwarna pucat. Obrolan serius itu berlangsung selama hampir 1 jam, dan setelah itu Parti pamit untuk pulang, masih dengan tubuh gemetar entah karena apa dan wajahnya kelihatan tambah pucat. Di sepanjang perjalanannya kembali menuju rumah, Parti berusaha menguraikan apa saja yang telah Pak Suprapto bicarakan kepadanya. Apa saja yang sudah Pak Suprapto tawarkan kepadanya, sebuah jalan keluar dari situasi saat ini. Pun di saat itu juga timbul satu pertanyaan lain dari satu lubang di kedalaman dadanya. Apakah sanggup ia memutuskan? Sudah seminggu setelah percakapannya dengan Pak Suprapto, Parti telah memutuskan. Ia telah siap segala resiko yang harus ia tanggung. Harus ia akui bahwa keadaannya saat ini terlampau sulit. Hutang yang melilit, belum lagi dalam hitungan minggu ini Ratmi akan melahirkan. Mau tak mau Parti harus memutuskan sebuah keputusan yang ia dasari entah karena ia tak lagi bisa melihat jalan atau karena ia tak lagi punya pilihan. Satu hal yang pasti, Parti putus asa. Sore itu senja melabuhkan cahayanya di sudut yang jauh. Ketika Parti terdiam di jok belakang mobil yang dikemudikan tenang oleh Pak Suprapto. Pokoke mengko kowe teko, wis ora usah omong apa-apa yo Par. Wonge sing nang kono wis ngerti. Ning aku yo ora iso wenehi ngerti apa sing kudu kowe lakoni mengko. Dari balik kemudi, Pak Suprapto berujar tenang. Sesekali ia menatap wajah Parti yang seolah membiru karena beku. Wis ora semang mbok pikir Par. Sing arep kowe lakoni iki yo nggo bojomu karo anakmu to. Parti terkesiap. Entah kenapa apa yang baru saja ia dengar terasa benar. Yang ia lakukan memang untuk istri dan anaknya yang akan lahir dalam waktu dekat ini. Lagi pula ia sudah bosan dengan keadaan sulit yang sudah lama melandanya. Di kelokan terakhir itu, ia membulatkan hati. Ia tancapkan tekad pada keputusannya yang telah mantap. Apapun akan ia lakukan demi bisa keluar dari situasi ini. Mobil dengan aroma cengkeh yang kental itu memasuki sebuah area perkuburan yang lebih gelap dari warna senja. Rimbun pohon kamboja di kanan kiri yang barangkali membuatnya sedemikian rupa. Pak Suprapto menghentikan mobil dan mengajak Parti untuk turun, lalu melanjutkan perjalanan yang hanya beberapa puluh meter lagi. Di tengah area pemakaman itu, berdiri sebuah rumah kecil dengan dinding tembok bercat putih kusam, sewarna langit mendung yang akan segera jadi hujan. Di depan rumah itu sepasang kursi bambu mengkilap, salah satunya telah diduduki oleh seorang lelaki berusia jalang 70-an, berpakaian serba hitam dengan belangkon solo melingkari kepalanya yang berambut putih. Seputih rokok lintingan menyan yang terapit di sela jemarinya yang agak gemetar. Pak Suprapto membungkuk, namun Parti tetap bergeming. Ada getaran aneh yang menjalari sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba saja tanpa ia sadari, kakinya melangkah maju menghampiri lelaki yang entah sudah sejak kapan duduk di salah satu kursi bambu itu. Tanpa sepatah kata pun lelaki dengan pakaian serba hitam itu berdiri dan memberi isyarat agar Parti mengikutinya. Dengan langkah kecil dan hati-hati, Parti mengekor.
Memasuki rumah kecil itu, aroma kembang dan dupa menguar kuat, meringsek masuk ke dalam hidungnya, membuatnya nyaris terbatuk. Rumah itu hanya memiliki 2 ruangan. Satu ruangan seperti ruang tamu dengan 4 kursi dan 1 meja bundar dari kayu jati dengan ukiran halus. Satu ruangan lagi seperti sebuah kamar, nanmu tanpa pintu, digantikan selembar kain putih yang usang dan berdebu dimakan waktu. Lelaki tua dengan pakaian serba hitam itu memberi isyarat pada Parti untuk terus mengikutinya memasuki ruangan dengan pintu dari kain putih itu. Dengan langkah yang lebih kecil, Parti mengekor. Sesampainya di dalam kamar, aroma dupa dan kembang-kembang yang lebih pekat menyerang dadanya. Di salah satu dinding kamar itu tergantung sebuah pedang dengan lengkungan yang sempurna. Pedang itu tampak tua namun tajam. Perlahan diraihnya pedang yang tergantung itu oleh lengan gemetar si lelaki tua yang sama sekali belum bicara. Diserahkannya pedang itu kepada Parti yang kali ini mau tak mau harus merasakan getaran hebat yang tak sanggup ia lawan. Setelah pedang berada di tangan Parti, lelaki tua itu baru bicara. "Opo wae sing mengko teko, kowe kudu siap babat nggo pedang kuwi." Parti hanya mengangguk. Dalam hatinya ia telah siap menebas apapun yang akan datang, iblis apapun, bahkan dengan rupa menakutkan yang tak pernah ia bayangkan sekalipun. Ia siap. Setelah ia mengangguk beberapa kali, lelaki tua berpakaian serba hitam itu melangkah pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Detik menetes pelan. Entah sudah beberapa lama Parti menunggu sesuatu yang akan datang melewati lembar kain putih kusam itu. Telapak tangannya berkeringat. Dalam hatinya ia berbisik, apapun yang akan datang kemari, aku siap menebasnya. Berulang kali ia membisikkan kata-kata itu kepada dirinya sendiri. Dan entah pada detik yang keberapa, udara di sekitarnya berdesir dingin. Kain putih itu sekelebat lembut, terdengar deru langkah yang mendekat. Cengkraman tangannya pada pedang makin menguat. Ia tahu sesuatu yang mengerikan akan datang dan ia harus menebasnya. Maka kehidupannya akan berubah seperti yang Pak Suprapto janjikan. Kain putih itu terus berkelebat, sementara udara di sekitarnya seperti beku dan tajam menghembus nafasnya. Parti mengambil ancang-ancang ketika matanya menangkap ada yang bergerak maju. Di balik kain putih itu, pedang di tangannya sudah siap terayun. Namun mendadak sekujur tulang yang menopang tubuhnya seakan kehilangan daya ketika sosok yang sejak tadi ia tunggu telah sempurna berada di hadapannya. Lemas, Parti menelan ludah yang berat, entah sebab apa. Dalam bayangannya sosok yang akan datang akan ia tebas adalah sosok setan yang paling menyeramkan, yang bahkan belum pernah ia bayangkan. Namun nyatanya sosok yang kini berada di hadapannya adalah Ratmi, dengan mata sendu dan satu tangan yang mengusap-usap lembut perutnya. Rambutnya yang panjang jatuh mulus melewati bahunya, dan satu lengkung senyum yang begitu akrab dari bibir Ratmi. Parti terkulai diiringi bunyi denting pedang yang menggema mengisi penuh kamar yang kosong. Dalam simpuhnya tangis Parti meledak, menghamburkan segala isi dirinya pada ruang bernama putus asa dan penyesalan. 1 bulan telah lewat sejak saat itu Ratmi telah melahirkan sebagai seorang ibu. Ratmi patut merasa bangga. Ia bisa tersenyum sebab ia bisa melewati sebuah titik paling rapuh seorang wanita, sebuah perjudian dengan taruhan nyawa. Namun tidak dengan Parti. Baginya ia telah gagal sebagai lelaki yang tak akan pernah pantas menjadi seorang ayah. Ada tetes yang meluncur begitu saja dari kelopak matanya yang sudah sejak lama berkaca-kaca ketika ia melihat anaknya yang baru berusia seminggu itu menggeliat di gendongan Ratmi. "Wis lah mas, wis ora semang ditangisi. Sing penting aku selamat, anakmu yo selamat. Perkara cacat iki yo ujiane Gusti Allah. Kabeh wis digarisno, menungso mung iso pasrah lan nerima. Wis disyukuri wae mas." Lembut Ratmi mengusap rambut suaminya yang selalu menangis.
Jika melihat kondisi anak mereka, Ratmi tak pernah tahu apa yang telah dilakukan suaminya. Ratmi tak pernah tahu bahwa apa yang menimpa darah dagingnya adalah hasil dari apa yang ditanam suaminya. Mi tak pernah tahu, sementara Parti hanya bisa menyesali perbuatannya. Ia hanya bisa menangisi anak pertamanya yang lahir dengan selamat, namun dengan kondisi tubuh yang cacat. Ia membayangkan bagaimana kehidupan anaknya kelak dengan kondisi tangan dan kaki yang ganjil seperti itu. Seperti ada kekuatan yang memuntir dan mematahkan tulang-tulang tangan dan kaki mungil anaknya sejak masih berada dalam kandungan ibunya.